Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kami. Hari ini kita akan membahas yang dimana kita akan menjelaskan tentang desain antarmuka yang merupakan elemen penting dan dalam pengalaman pengguna atau user experience yang disingkat UX. Nah, desain antarmuka adalah proses merancang tampilan visual dan interaksi sebuah sistem agar mudah digunakan. Ini bukan hanya tentang estetika, tapi juga bagaimana pengguna dapat berinteraksi dengan sistem secara efisien. Nah, tujuan utama desain antarmuka adalah menciptakan pengalaman yang mudah, intuitif, dan menyenangkan. Jika desainnya buruk, pengguna bisa frustasi atau marah-marah, sehingga meninggalkan aplikasi atau produk yang kita buat. Nah, maka dari itu, memahami prinsip dan praktik terbaik dalam desain antarmuka sangat penting, baik bagi desainer UI atau UX maupun pengembang perangkat lunak. Yang pertama, teman-teman, di sini ada sejarah desain antarmuka. Desain antarmuka telah berkembang pesat dari waktu ke waktu. Yang pada awalnya, komputer hanya memiliki Command Line Interface atau CLI, yang berarti pengguna harus mengetikkan perintah secara manual untuk menjalankan suatu fungsi. CLI sangat sulit digunakan oleh orang awam karena memerlukan pengetahuan tentang perintah teks yang spesifik. Namun, pada masa itu, ini adalah satu-satunya cara berinteraksi dengan komputer. Nah, kemudian muncullah Graphical User Interface atau yang disingkat dengan GUI. Yang pertama kali diperkenalkan oleh Xerox dan dipopulerkan oleh Apple serta Microsoft. GUI ini menggunakan icon, tombol, dan elemen visual lainnya yang membuat komputer lebih mudah digunakan. Nah, saat ini kita telah memasuki era layar sentuh, di mana pengguna dapat berinteraksi langsung dengan aplikasi melalui sentuhan jari. Teknologi ini mendukung desain antarmuka yang lebih intuitif dan interaktif. Nah, selanjutnya teman-teman, kita masuk ke komponen utama desain antarmuka. Dalam merancang antarmuka yang baik, ada 3 komponen utama yang harus diperhatikan. Apa aja sih? Gitu kan. Nah, yang pertama yaitu visual design. Tampilan aplikasi atau situs web harus menarik dan mendukung fungsionalitas. Ini mencakup warna, icon, tipografi, dan elemen grafis lainnya. Yang kedua, interaktivitas. Sistem harus merespon tindakan pengguna dengan jelas. Misalnya, dengan animasi, suara, atau perubahan tampilan. Nah, yang ketiga, fungsionalitas. Semua fitur yang tersedia dalam aplikasi harus berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jika salah satu komponen ini tidak diperhatikan, pengalaman pengguna bisa terganggu. Misalnya, jika visual desain bagus tetapi interaktivitasnya buruk, pengguna bisa bingung saat mengoperasikan aplikasi. Yang keempat, prinsip desain antarmuka. Ada beberapa prinsip penting dalam desain antarmuka yang harus diperhatikan oleh setiap desainer. Nah, yang pertama, apa sih? Yang pertama, yaitu kejelasan. Pengguna harus bisa memahami cara menggunakan aplikasi tanpa harus membaca panduan panjang. Semua elemen harus intuitif dan mudah dikenali. Yang kedua, konsistensi. Desain yang seragam di seluruh aplikasi membantu pengguna agar tidak perlu beradaptasi ulang setiap kali berpindah layar atau fitur. Nah, yang ketiga, ada kesederhanaan. Jangan gunakan elemen yang berlebihan. Desain yang bersih dan minimalis akan lebih nyaman digunakan. Nah, ketiga prinsip ini sangat penting dalam menciptakan pengalaman pengguna yang positif. Jika aplikasi terlalu rumit, pengguna mungkin enggan menggunakannya kembali. Lalu lanjut teman-teman, ada metode desain dan antarmuka. Proses desain antarmuka biasanya dilakukan beberapa tahap, yaitu Yang pertama, wireframing. Ini adalah langkah awal dalam perancangan antarmuka. Wireframe adalah sketsa kasar yang menunjukkan tata letak dan struktur aplikasi tanpa detail desain. Yang kedua, prototyping. Setelah wireframe dibuat, kita bisa membuat prototipe interaktif untuk menguji bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem. Yang ketiga, user testing. Tahap ini melibatkan pengguna nyata yang mencoba prototipe untuk memberikan masukan tentang kesulitan yang mereka hadapi. Lalu yang keempat ada iterasi. Berdasarkan hasil pengujian, kita melakukan perbaikan pada desain agar lebih optimal. Nah, metode ini membantu desainer menciptakan antarmuka yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, alat dan software desain antarmuka. Untuk membuat desain antarmuka, kita memerlukan software khusus. Beberapa paling populer adalah Nah, seperti Adobe SD, digunakan untuk wireframing dan prototyping. yang kedua ada Sketch,
aplikasi desain vektor yang banyak digunakan oleh desainer UI dan UX. Yang ketiga, ada Figma, platform berbasis cloud yang memungkinkan kolaborasi tim secara real time. Dengan alat-alat ini, desainer dapat dengan mudah membuat, menguji, dan berbagi desain dengan tim pengembang. Kemudian, teknik desain antarmuka. Ada beberapa teknik yang bisa diterapkan dalam desain antarmuka agar lebih efektif. Nah, yang pertama teman-teman ada desain responsif, memastikan tampilan antarmuka bisa menyesuaikan dengan ukuran layar perangkat. Yang kedua, desain minimalis, menghindari elemen yang tidak perlu agar tampilan lebih bersih dan mudah digunakan. Lalu yang ketiga, desain berbasis data, menggunakan data pengguna untuk membuat keputusan desain yang lebih baik. Nah, dengan teknik-teknik tadi, kita bisa menciptakan antarmuka yang tidak hanya menarik tetapi juga fungsionalitas. Nah, lanjut, tantangan dalam desain antarmuka, keterbatasan teknologi. Teknologi lama bisa membatasi inovasi desain. Nah, kemudian ada kebutuhan pengguna beragam, menyediakan antarmuka yang ramah untuk berbagai jenis pengguna. Lalu perubahan tren desain. Desain harus terus mengikuti tren untuk tetap relevan. Nah, kemudian ada psikologi dalam desain antarmuka. Yang pertama, pengaruh psikologi. Prinsip psikologi membantu merancang antarmuka lebih baik. Nah, lalu yang kedua ada teori warna. Warna mempengaruhi persepsi dan emosi pengguna. Contoh asosiasi, hijau untuk ketenangan dan merah untuk urgensi. Tipografi dalam desain antarmuka. Peran tipografi pentingnya untuk keterbacaan dan daya tarik visual. Lalu ada pemilihan font, sesuaikan dengan konteks aplikasi dan audiens target. Sans serif versus serif. Sans serif lebih modern dan mudah dibaca di layar. Lalu kita masuk ke navigasi dalam desain antarmuka. Yang pertama, pentingnya navigasi. Navigasi intuitif membantu pengguna menemukan informasi dengan cepat. Nah, yang kedua ada tipe navigasi. Navigasi yang pertama yaitu ada horizontal. Nah, yang kedua vertikal. Nah, yang ketiga drop down dan yang terakhir yaitu breadcrumb. Nah, lanjut ke konteks penggunaan. Pilih tipe navigasi sesuai konteks aplikasi kalian. Aksesibilitas dalam desain antarmuka. Yang pertama, definisi aksesibilitas dalam desain antarmuka yaitu desain untuk semua termasuk penyandang disabilitas. Lalu yang kedua ada teks alternatif yang digunakan untuk gambar. Nah, yang ketiga kontras warna. Kontras warna pastikan cukup untuk keterbacaan teks. Nah, lanjut yang keempat ada navigasi keyboard. Buat antarmuka ramah keyboard. Nah, lalu lanjut ke evaluasi efektivitas desain antarmuka. Untuk mengetahui apakah desain yang kita buat sudah efektif, kita bisa melakukan evaluasi dengan metode berikut. Apa aja sih metodenya? Nah, yang pertama ada metode A/B testing. Menguji dua versi desain untuk melihat mana yang lebih efektif. Yang kedua ada survei kepuasan. Mengumpulkan pendapat pengguna untuk mengetahui kelemahan desain kita. Yang ketiga, analisis data. Melihat pola interaksi pengguna dalam aplikasi untuk memahami bagaimana yang perlu ditingkatkan. Nah, teman-teman, evaluasi ini penting agar kita bisa terus meningkatkan desain berdasarkan kebutuhan pengguna. Nah, kemudian tren dan masa depan desain antarmuka. Beberapa tren desain antarmuka yang sedang populer saat ini antara lain. Yang pertama ada desain gelap atau dark mode, mengurangi kelelahan mata dan hemat daya baterai. Nah, yang kedua, micro interaction. Animasi kecil yang memberikan umpan balik kepada pengguna. Lalu yang ketiga ada AI dalam desain, menggunakan kecerdasan buatan untuk membuat pengalaman pengguna lebih personal. Nah, selain itu, teknologi seperti AR atau VR juga semakin banyak digunakan dalam desain antarmuka untuk menciptakan pengalaman yang lebih imersif. Nah, jadi teman-teman yang sebelumnya tadi itu kita tuh udah ngejelasin bagaimana tentang desain antarmuka atau desain interface. Nah, jadi kesimpulannya desain antarmuka bukan hanya soal tampilan, tetapi juga bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem. Nah,
Dengan memahami konsep, prinsip, dan metode desain yang tepat, kita bisa menciptakan antarmuka yang lebih mudah digunakan dan efisien. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan presentasi ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Terima kasih. See you.